Halo, ketemu lagi bersama saya Muhammad Arif Maruf Setiawan. Pada video kali ini saya akan mereview beberapa jurnal, yaitu ada tiga jurnal. Jurnal pertama dan kedua, saya akan mereview jurnal dengan bahasa Indonesia. Dan jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang terakhir, saya akan mereview dengan bahasa Inggris. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Pakar. Adapun mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Yumarlin Marzuki, Eskom MPD Mkom. Beliau juga adalah sebagai Wakil Kepala Jurusan Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Oke, mungkin kita langsung aja ke review jurnal yang pertama. Oke, slide pertama dari PPT saya adalah seperti ini dengan judul review jurnal saja. Terus reviewer adalah nama saya sendiri dengan NIM saya di sini. Dan dosen pembimbing saya tadi, Ibu Yumarlin Marzuki, Eskom MPD Mkom. Kita lanjut aja ke section title yang pertama. Nah, di sini saya mereview jurnal pertama dengan judul Penerapan Metode Simple Additive Weighting pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kenaikan Gaji Karyawan. Nah, di sini review jurnal pertama saya ya, judulnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu metode Simple Additive Weighting pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan kenaikan gaji karyawan. Nah, di sini dengan judul dia menggunakan metode SAW yang paling biasa dikenal dengan singkatan yaitu SAW. Dengan di sini jurnal dia adalah Jurteksi, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Di sini juga saya menyertakan link download dari jurnal saya. Di sini ada volume keempat, nomor 4 pada Juni 2018, halaman 171 sampai halaman 178. ISSN-nya adalah 24071811. Kalau yang di print, kalau media online-nya dia 255000201. Jurnal ini dirilis pada tahun 2018. Penulis dari jurnal tersebut adalah Nasrun Marpaung. Nah, reviewer adalah saya sendiri Muhammad Arif Maruf Setiawan dengan NIM 17330016. Tanggal ini adalah tanggal saya mendownload jurnal tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Tujuan dari penelitian tersebut adalah membuat sistem pendukung keputusan yang dibuat untuk membantu menentukan kenaikan gaji karyawan Akbid As Shifa kisaran dengan memanfaatkan FAMD Fuzzy Multiple Attribute Decision Making dengan salah satu metodenya yaitu SAW, Simple Additive Weighting, yang menghasilkan alternatif keputusan terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Subjek dari penelitiannya yaitu adalah karyawan sebanyak 14 orang yang dijadikan subjek penelitian tersebut. Nah, pengumpulan datanya yaitu menggunakan beberapa cara, yaitu melakukan wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga pengumpulan data pada Akbid As-Shifa kisaran tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode Simple Additive Weighting SAW. Nah, ini adalah flowchart dia seperti ini. Kita bisa langsung next. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu pertama peneliti melakukan analisa sistem terdahulu. Yang kedua, peneliti tersebut melakukan penerapan metode SAW untuk pengolahan data tersebut. Selanjutnya, melakukan perhitungan data pada kriteria-kriteria yang telah diinputkan. Yang keempat, pengujian sistem pada aplikasi tersebut. Dilakukan hasil uji coba. Yang terakhir, baru evaluasi hasil dari pengujian dari sistem aplikasi tersebut. Hasil penelitian tersebut akan berupa aplikasi berbasis website seperti pada gambar ini.
Kesimpulannya, dengan menerapkan metode SAW pada sistem melakukan perhitungan normalisasi dan masing-masing bobot kemudian dikalikan dengan nilai bobot atau kita kasih inisial W yang sudah ditentukan untuk mendapatkan nilai referensi masing-masing dari kriteria tersebut. Selanjutnya, didapatlah nilai ranking dari alternatif yang menjumlahkan nilai referensi, nilai ranking. Nilai ranking inilah yang menentukan alternatif karyawan berpotensi dalam kenaikan gaji. Maka berdasarkan hasil keputusan dengan metode SAW, dapat dilihat bahwa alternatif yang terpilih diambil berdasarkan nilai total dengan ranks lebih dari 2.750. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah alternatif yang dipilih berjumlah 3 orang atau 21,43% dari 14 data karyawan yang telah diolah. Ini adalah review saya pada jurnal yang pertama. Selanjutnya kita akan langsung ke jurnal kedua. Untuk mempersingkat waktu saja, untuk section title yang kedua, yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Metode Prompt Tree. Studi kasus ini dilakukan pada PT Karya Abadi Mandiri. Judul seperti yang saya sebutkan di awal. Di sini jurnal dia menggunakan jurnal penelitian informatika. Ini link saya download di http jurnal.polgan.ac.id. Terus begini, indeks, ada sinkron, aktif, view, dan ini ke nomor 40. Untuk volume, ini adalah volume nomor 6, volume 6 nomor 1 pada Juli 2017. ISSN-nya dalam media cetak yaitu 23019425. Halaman 125 sampai 128. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Penulis dari jurnal tersebut adalah Setia Pami. Reviewer saya sendiri, Muhammad Arma Rusdiawan, dengan NIM 17330016. Tanggal saya melakukan pendownloadan jurnal ini yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2020. Nah, tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu membuat sistem pendukung keputusan yang dibangun dengan mengimplementasikan metode POM Tree pada prinsipnya yang dapat membantu manajemen dalam pemilihan karyawan terbaik pada PT Karya Abadi Mandiri. Itu tujuan dari penelitian tersebut. Terus subjeknya dilakukan sebanyak 4 orang karyawan dari PT Karya Abadi Mandiri itu sendiri. Terus pengumpulan datanya bagaimana? Dia menggunakan cara yakni dengan pengumpulan data langsung pada PT Karya Abadi Mandiri. Dia langsung ke PT tersebut dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Selanjutnya di sini metode penelitian. Dia metode penelitian menggunakan metode POM Tree atau Preference Ranking Organization Method for Assessment Evaluation. Nah, di sini ada kriteria, ada A1, A2, A3, A4 ini. Terus tipe referensi, ada parameternya seperti ini. Terus di sini ada penjumlahan dia atau perhitungan yang dilakukan pada metode ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dia menggunakan beberapa tahapan, yaitu pertama analisa, kedua penerapan metode POM Tree tersebut, ketiga perhitungan data dari kriteria-kriteria yang diperlukan, keempat adalah implementasi dari sistem tersebut. Dan hasil tersebut akan keluar seperti ini. Dia bukan aplikasi berbasis web, tapi aplikasi berbasis desktop. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sistem pendukung keputusan ini memberikan masukan berupa ranking, pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan karyawan terbaik yang akan diterima. Dan sistem ini yang
Dan sistem ini yang dibangun dengan mengimplementasikan metode Pomteri pada prinsipnya dan dapat membantu manajemen dalam pemilihan karyawan terbaik di PT Karya Abadi Mandiri. Ini adalah hasil dari review jurnal yang kedua saya. Kita akan langsung lanjut ke review jurnal ketiga. Dan di sini saya akan langsung menggunakan bahasa Inggris. Section Title 3, Journal Review. This is the third journal with the title An Expert System for Diagnosis Coronavirus COVID-19 using SL5. The first that is the title like a record at the beginning, an expert system for diagnosis coronavirus COVID-19 using SL5. The journal is published by International Journal of Academic Engineering Research, EJR. The next three is a download URL. That this URL I get the journal. This journal is followed on Vol 4, issue 4, April 2020, page 19, ISSN 26439085. This journal is published by in 2020. This journal was written by two authors, E. Hausman, R. Almandun, and Semi S. Abu Nasser. Unlike usual reviewers of this journal, Ismayon Muhammad Armar Setiawan, NIM 17330016. And I download this journal on Wednesday, 21 October 2020. Next, the purpose of this journal is that the proposed word system is designed to help patients know what they are infected or not and what interaction to follow and implement using SL5 object language. The research subject were coronavirus parent in collection data. I did not find my data collection for this research, so I cannot work or describe the data collection from this research. Next, like this example of the flowchart method. This research using sample implements using SL5 object language. Like this example for the flowchart. And next, stack of research using some stack or prefer cloud sometimes of breath of difficult breathing. Other symptoms can include tremors, itches, running nose, sore throat, and some people have experienced the loss of
small earth test. This is a picture of the result of the research. Look in the look in the picture of the researcher researching using the Delphi 7 software in making the application. On the application. On the finale is the question. In this paper, a new knowledge-based system were development and reason for helping parents in diagnosing coronavirus COVID-19 symptom, symptoms such as fever, cold, shortness of breath of difficult breathing, tremendous action, runny nose, so that the system was developed using as element object experiment system like. Thank you. Thanks. Does any have your question? You can comment this channel, like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai terakhir. Jangan lupa bagi teman-teman yang telah menonton ini untuk like, subscribe, and comment video ini. Dan bagi teman-teman, menurut teman-teman ini video sangat bermanfaat, silakan teman bisa share ke teman-teman yang lain untuk bisa mengetahui dan mempelajari apa yang ada pada channel ini. Oke, kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.